merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. 'Cause I belong to you. 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 'Cause I bel
Saya langsung aja. Ini beban, ya. Ini beban yang kayak dia pendam di sini. Oke, saya mau bilang kalian generasi yang hidup sekarang untuk menggenapi semua nubuatan Alkitab. Jadi harusnya kamu agendakan dirimu, hidupmu ke sana. Ya, kalau saya berusaha sehat, jaga pola makan dan semua, karena saya pengen sekali lihat itu. Semua nabi yang hebat, siapa rasul yang paling hebat di Alkitab udah mati semua. Mereka dapat penglihatan, mereka bernubuat tentang zaman ini, tapi mereka nggak hidup di zaman ini. Nah, apakah Tuhan iseng-iseng saudara hidup di zaman ini? Apakah Tuhan bercanda? Ya, jadi kalian adalah generasi yang hidup untuk menggenapi itu. Nah, masalahnya sekarang ya, gereja tangkap ini enggak? Ini poinnya. Oke. Dua hal jadi pilihan. Kita mau sibuk dengan event atau kita mempersiapkan diri untuk satu yang namanya movement. Satu pergerakan. Nah, itu. Kalau iya, perlu ada kesepakatan yang sengaja dari satu gereja berpikir ke sana. Ya. Supaya nanti yang saya takut, maksudnya kita sedang pikir ini padahal Tuhan bergerak dengan cara yang lain, gitu. Ya. Nah, saya bertobat di KKR. Nah, jadi saya pikir itulah cara Tuhan melawat dunia, KKR. Nah, itu. Nah, sampai sekarang ini 2018 saya baru bisa bilang bahwa enggak. Tuhan lawat satu-satu event kayak begitu. Nah, orang bertobat di sana. Nah, masalahnya mereka tinggal terus di tempat seperti itu. Nanti ada kesembuhan ilahi. Nah, lalu kita bilang ini pergerakan kesembuhan ilahi. Begitu kah? Gitu. Nah, lalu hal-hal yang saya bicara juga bukan hal baru. Kita udah dengar juga lama. Ada pemulihan ini, restorasi ini. Itu cuma permainan kata di atas mimbar, gitu kan? Gitu. Kalau saudara lihat. Waktu gereja mula-mula berdiri, 200 tahun gak ada Alkitab. Tapi dunia jungkir balik. Karena orang-orang atau jemaat mula-mula hidup dalam pengenalan Tuhan tanpa bantuan media, tanpa bantuan apapun, dan begitu nyata. Mereka hidup dalam dimensi yang tidak terbatas. Padahal waktu itu nggak ada teknologi, nggak ada yang lain. Nah, kita punya semuanya, kita punya library, kita punya media, kita punya semuanya. Tapi menurut saudara ini yang tadi saudara buat itu dia. Apakah orang di luar rasakan itu? Nah, tapi kita sudah puas dengan semuanya ini. Jadi saya mesti bilang bahwa gereja termasuk saya, kita semua dari acara kepada acara. Nah, saya mau coba simpulkan di awal ini. Saya mau kasih lihat gambar tabernakel. Coba tayangkan satu gambar kemah tabernakel. Nah, tangkap pesan nubuatannya di sini. Ini pelajaran perjanjian lama, tapi saya mau kamu tangkap ini. Di tengah padang gurun, budak-budak kumpul di situ, tapi Tuhan sedang buat sesuatu yang pemandangan ini apa sih? Emas, perak, tembaga, seluruh logam semua ada di tengah-tengah padang gurun terhampar gitu. Kalau orang lihat dari jauh itu ada apa kira-kira? Gitu. Kalau kamu lihat itu ada bulu lumba-lumba, ada itu, waduh, mengajar ini 2 minggu nggak selesai, saudaraku. Tapi yang saya mau kasih tahu gini, saya ngomong movement, ya, oke. Kalau Pentakosta langsung dibagi, ini ada Kristen halaman, Kristen ruang kudus, Kristen ruang maha kudus, terserah ya. Nah, tapi coba saudara lihat gambar ini, ya, gitu. Apakah mereka bisa rasakan Tuhan di semua area ini? Iya, saya langsung jawab aja. Tapi menemukan dia bukan di semua ruangan, hanya di ruang maha kudus. Dan imam besar harus masuk ke sana setahun sekali jatahnya. Itu hari raya Grafirat. Maksudnya gini,
susah banget ya. Ya iya, gitu. Susah banget, gitu. Nah, kamu lihat pakaiannya aja kalau kita jelasin, waduh satu pelajaran tersendiri. Ini perancang dari Paris tuh nggak gini bikin bajunya. Kamu lihat semua logam-logamnya sampai giring-giring dari emas di bawah itu apa itu semua itu? Tuntutan Tuhan seperti ini. Oke, nah sekarang saya pakai bahasa pergerakan. Di halaman itu ada mesbah bakaran. Orang bisa rasa Tuhan. Kambing, domba, disembeli, merasa itu korban penghapus dosa. Gak mungkin ketawa-ketawa di situ. Terus masuk ke ruang yang tengah, di ruang kudus, udah gak semua orang bisa masuk. Cuma imam besar. Nah logamnya udah beda, udah emas semuanya. Nah di sini apakah si imam merasakan Tuhan? Pasti dia rasakan Tuhan. Cuma belum itu. Nah kamu lihat di situ ada meja roti. Nah meja roti itu disebut the bread of presence, roti hadirat ya. Jadi di sini sudah bicara tentang bagaimana hadirat itu bisa bukan hanya diomongin. Kaki Dian itu bicara karunia dan semua pelajarannya banyak banget. Nah belum ketemu Tuhan, dia harus masuk ke ruang yang paling belakang, itu ada tirai. Nah di situ cuma tinggal satu benda terakhir untuk dia masuk ketemu Tuhan, namanya mesbah dupa. Apa mesbah dupa? Dia tidak sama dengan mesbah di depan, mesbah bakaran. Di situ mesbah dupa cuma ada dua. Disitulah seluruh rempah pilihan dan harum banget gitu. Wahyu 5, Wahyu 8 ini semua tulisin bahwa disitulah doa, pujian dan penyembahan. Kalau saya bikin namanya God's timetable. Nah kalau kita bicara sebelum Yesus datang yang kedua kali, yang mau direstore tuh itu mesbah dupanya. Ah ini dia. Itu yang mau direstore. Rempahnya begitu harum sampai melekat di baju imam, luar biasa. Nah doa seperti apa? Kalau saya bilang doa, kamu tangkapnya apa? Untuk Ambon saya sudah ganti teologi doa saya mungkin 6 sampai 10 kali saya ganti. Gitu. Kenapa? Kita buat nggak ada hasilnya. Tapi kita terus mempertahankan ini. Kita pertahankan satu metode yang Tuhan sudah nggak, ini bukan ini gitu. Jadi mau bilang apa? Saya sudah bikin semuanya. Yang sesat saya bikin semuanya. Mau apa? Pemetaan rohani, spiritual mapping kayak apa? Udah gue bikin. Sejak ada gerakan pendoa, iblis jadi penting di gereja. Ya, yang pendoa selama tersinggung, ya kapan gue pulang habis ini kan, gitu. Ini serius. Saya bukan nggak berdoa, kami berdoa gila-gilaan. Nah, lu kan aman. Kota gue hancur. Tiap hari saya nonton orang mati. Jadi berdoa buat saya, oh itu. Sampai bertahun-tahun nggak ada hasil. Ganti. Sampai saya ketemu apa sih definisi doa. Ini kata yang dipakai untuk doa. Mencium wajah Allah. Oh Tuhan. Berapa tahun saya pikir doa itu bawa list sama Tuhan. Ini Tuhan loh. Seakan-akan Tuhan udah tahu kebutuhan saya, kebutuhan gereja. Doa itu communicate. Itu mesbah dupa tadi itu. Beda sama doa yang kita pikir. Tapi kita tetap di situ padahal nggak ada hasilnya. Wow. Doa bukan mohon. Doa tuh kayak penyembahan. Doa dan penyembahan tuh kayak lem sama perangko. Itu gini, kayak hulu ledaknya di worship, mesinnya itu doa. Wow. Sampai saya bilang Tuhan, banyak banget kita punya kesalahan. Nah, jadi sekarang saya pertajam aja karena nanti waktunya kepanjangan. Ingat kita ada di pergerakan terakhir yang mau dipulihkan.
dua hal ini. Nah, penyembahanmu, praise and worship kamu merupakan ekspresi dari seberapa dalam kamu kenal dia, seberapa dewasa kamu kenal dia, itu dia. Jadi bukan kita sedang bikin acara. Nah, kamu tahu imam itu bahkan dibilang sepi banget, itu harumnya, itu yang dinikmati Tuhan. Itulah harum penyembahan, harum doa, sampai malaikat pakai sepit dari emas tuh. Kalau kamu percaya. Nah, ini. Tadi saya bilang di Kisah Rasul nggak ada Alkitab waktu itu, 200 tahun lebih, bukan hampir, lebih dari 200 tahun. Gereja modern berdoa yang goyang orangnya, hura bakapa dalam nama Yesus. Kita lompat-lompatnya, kayak katakan kita bisa worship kayak tadi, apa yang terjadi? Di Kisah Rasul mereka berdoa, rumah yang goyang. Apa yang menghalangi kita sampai kita tidak bisa hidup dalam dimensi yang mereka punya? Tapi kita sudah aman dengan semua. Ada doa, ada jadwal doa terus-terusan. Nah, ini kita nggak pernah, kita nggak merasa bahwa belum ya, udah kok gitu. Coba. Paulus dan Silas menyembah di penjara bukan supaya dia dibebasin, bukan mengasihani diri. Nah, kalian perlu waktu Paulus dan Silas nyanyi di penjara tuh, bayangin itu literatur, saya bedah literatur sampai dibilang memang di penjara kalau bisa dia mati di situ. Karena Romawi, Yunani benci abis karena dianggap dia kayak mengkristenkan orang, kan kayak sekarang kita hidup di bangsa yang kita lagi dibenci kayak gitu. Penjarakan dia. Jadi dia taruh di tengah, dipasung, di situ masih ada banyak binatang-binatang kayak kalajengking yang gitu dah. Kayak supaya mati-matilah. Kisah Rasul catat tengah malam Paulus ngobrol sama Silas. Dia bilang gini, Silas, lu tahu kan gue teroris? Silas, iya. Kamu masih tahu? Saya seret orang-orang percaya dari rumahnya, perempuan, laki, atas nama organisasi dan kekudusan. Saya bantai mereka. Dengan bangga saya lihat itu prestasi buat saya. Kamu ada kan Silas waktu Stefanus dirajam? Saya yang pegang jubahnya. Dengan bangga bahwa saya bisa buat itu. Silas lihat-lihatan. Terus Paulus bilang ini cuman segini nih. Nggak sebanding sama apa yang saya buat. Saya bunuh orang terlalu banyak. Cuman segini Silas. Kita nyanyi yuk. Nah ini saya pengen kamu tangkap. Saya mau kayak anak kecil di sini, nggak apa-apa. Asal lu masuk, rohku mesti nangkap ini. Kita nyanyi yuk. Begitu dia nyanyi, saudara, gempa bumi. Coba. Gempa bumi normal, tapi gempa bumi yang buka borgol sama gembok itu nggak normal. Nah, ini ganggu. Nah, saya hati-hati, saya nggak mau ngajar bentuk, jangan. Kalau saya ajar bentuk jangan dengar, gitu. Nah, saya cuma coba cuplikin sedikit aja, gitu. Apa sih yang merubah saya? Teologi saya berubah. Saya sudah ngalamin yang saya sebut gini, kebangkrutan teologis. Saya sudah ngalamin itu. 6 tahun kota gue dibantai. Kalau nggak mati sekarang, siapa tahu besok. Nah, kira-kira kan gitu. Jadi saya sampai sudah, masa sih gitu. Nah, bangkrut tuh saya sebut gini. Secara doktrin, saya masih percaya kamu Tuhan. Tapi nggak ada iman. Mau bilang di mana gitu. Nah, satu kali ini tahun ke-7. Jadi saya tahun ke-7 Ambon konflik. Ini 25 tahun saya di Ambon hari ini. Jadi saya
Waktu itu kita duduk, nggak bisa bilang besok gereja, nggak bisa. Di mana-mana pembantaian. Jadi cuma main telepon, cek di gereja ada orang nggak? Ya ada 20 Pak. Ya udah, yuk kita kumpul yuk. Nah, kumpul tuh begini, bukan mau cari itu kan. Daripada mati di rumah mending bareng-bareng di gereja. Nah gitu loh. Jadi apa? Ini kacau gitu loh. Saya nggak bisa lurus, nggak bisa gitu. Nah itu. Nah kumpulah kita di gereja. Nah hari itu pertama kali dalam 7 tahun saya menyanyi. Saya lihat orang menyanyi. Kita nggak ada yang suruh, nggak ada yang beri, tapi hari itu setiap kata keluar dari mulut tuh begitu mahal. Lagu yang mau saya ucapin keluarnya mahal banget gitu. Kenapa? Karena lagi kita ibadah, bom di luar. Jadi saya lari ke atas, foto-foto, lihat asap sana sini, di hati deh, bubarin kebaktian, suruh lari gitu. Nah, coba lihat. Lalu kalau mereka keluar mati gimana? Nah kita di sini aja kalau diserbu ke dalam gimana? Waduh kacau, nggak sehat. Terus saya turun, waktu saya turun jemaat semua lagi nyembah. Nah di situ nangis saya begini, saya belum pernah rasa gini loh. Setiap jam ya Tuhan, itu mahal mengucapin itu. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Itu pasal pertama. Saya bilang belum pernah ada orang nyanyi begini. Semua sudah ngelihat semua seperti masing-masing kayak ada yang kendalikan. Kita sampai nggak ada keteraturan. Nah, lalu saya dapat tuntunan pertama itu. Kalau kamu nggak bisa lagi yang lain, kenapa kamu nggak menyembah? Nah, pelan-pelan saya duduk, pelan-pelan. Sebab saya nggak tahu, nggak punya gambar besarnya. Jadi belum nyanyian itu terus. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi. Berteriak mau apa. Jadi pertama kali saya merasa saya jujur. Saya kembali ke tadi. Kalau saya ambil konteks akhir zaman, Yesus tuh mau datang yang kedua kali. Gereja sudah kemana-mana ngajarnya, sampai nakutin jemaat. Benar-benar Yesus akan datang, bla bla bla. Oke, gitu. Mari dengar, ini 2 hal Yesus datang. Untuk dunia, dia datang sebagai hakim. Dunia. Untuk gereja, dia datang sebagai mempelai. Tapi sekarang gereja yang takut, bukan dunia mah nggak mau kiamat besok, bodoh amat. Dia lagi main judi, sekarang lagi semua, dia nggak mau tahu. Kiamat nggak takut dunia mah, gereja ketakutan. Ini, nah kamu lihat ada spirit yang asing masuk di kita, gitu. Loh, buat kita dia datang sebagai mempelai. Buat dunia dia datang sebagai hakim. Yesus bilang, aku akan datang seperti pencuri di waktu malam. Buat siapa? Buat kita? No, buat dunia. Tapi gereja seperti, lu bayangin kalau kamu punya anak dilamar, calon pemulai laki-laki, kamu tanya sama calon, mau kawin kapan? Terus calon mantu bilang ini, berjaga-jaga aja om, saya akan datang kayak pencuri di waktu malam. Lu mau kasih anak lu? Nah ini kan cacat teologi kita di sini. Cacat, serius cacat. Jadi gini, kalau kamu lihat tadi di Tabernakel, dunia
takut, harusnya gereja celebrate. Gereja merayakan, pengantin laki-laki mau datang. Nah sekarang saya simpulin, kenapa kita semua jadi takut gini? Berarti gini, memang kita tidak siap. Salah satu tanda dia datang untuk apa? Untuk menikah. Syarat orang menikah apa? Dewasa. Nah kamu perlu pengajaran itu, pengajaran ini, tapi kamu masih nggak dewasa. Dilihat dari ekspresi gereja punya penyembahan. Penyembahan yang kita buat semuanya teatrikal. Ini benar, saya mesti bilang, ini benar banget. Kamu benar. Worship leader bukan motivator. Gak bisa. Kamu gak dewasa. Gak boleh ada perintah bentuk kecil apapun. Karena penyembahan tidak bisa disuruh. Penyembahan itu bukan repetisi. Penyembahan itu fresh. Gak bisa. Itu tanda kamu childish. Gak bisa. Nah kenapa? Berarti kita semua memang belum dilengkapi. Belum pernah duduk diskusi bagaimana, apa sih worship. Kita pikir gak ada yang terjadi. No, gak ada. Baca, cari bukunya, penulisnya Lawrence Cunningham, presidennya Youth with a Mission. Dia diundang di China, ada 1.000 orang lebih kebaktian. Nah kebaktian gereja bawah tanah nggak boleh didengar, matilah. Jadi ini anak-anak muda sedang kumpul, pengen banget didoain sama Lawrence Cunningham. Mereka baru selesai pemahaman Alkitab dan ingin diwisuda. Mereka sewa pabrik di pinggiran kota yang sudah bangkrut, ditutup pakai plastik hitam. Asyirnya jaraknya 1 kilo supaya kasih tahu polisi ada di mana. Nah, yang nulis Lawrence Cunningham. Jadi kalau dia bohong, ini pembohong besar. Oke, saya baca. Lawrence bilang begini. Mereka menyanyi himne sangat pelan. Sangat pelan. Takut kedengaran. Nggak dibilang lagunya Hillsong. Nggak dibilang, enggak. Mereka nyanyi pelan banget. Waktu mereka nyanyi, yang tulis Lawrence Cunningham, Yesus turun, wisudain mereka. Nah ini kan saya seperti punya Tuhan, kemana? Kita di mana? Kita lagi ngapain sekarang? Kita lagi ngapain? Oke. Ini penting, jadi saudara coba tangkap ini untuk nanti kamu diskusi lagi, definisi kembali, makanya sebagai kalau itu tim profetikmu, gereja, coba duduk kembali, yang mana sih yang benarnya tuh kayak apa sih? Nah gitu. Penyembahan tuh hubungan, jadi terbukti kamu punya hubungan gak? Kita kehilangan momentum karena coba. Kami menyembahmu, itu bukan kamu menyembah, kamu laporan. Ngapain lu mesti ngomong begitu? Iya kan? Itu. Coba lihat. Kenapa? Makanya saya bilang cacat kali. Understanding kita semua nggak ada. Kita cuman sibuk aja. Kita itu bentuk yang saya bilang tadi. Ini kata yang dipakai untuk penyembahan. Latreo diterjemahkan hadiah yang kamu bawa kepada raja. Jadi jalan masuk kepada hadirat Allah namanya the blood of Jesus, bukan penyembahan. Darah Yesus yang bawa kamu masuk ke hadiratnya. Penyembahan adalah hadiah yang kamu bawa buat raja. Seseorang tidak boleh datang dengan tangan hampa menghadap raja. Nah jadi penyembahan, kamu bayangin mau kasih kado buat pacarmu, pitanya aja udah lu pikirin. Nah ini makanya dua sisi, skillful, powerful. Skill akan mewujudkan keindahan yang ada di sini. Kamu wujudkan karena kamu punya skill. Misalnya melukis lah, ya kan? Kalau saya nggak tahu lukis, saya main lukis saja. Ini apa Pak Kris? Ini pohon kelapa. Kok jelek gini? Pokoknya pohon kelapa. Lu mau tahu apa? Nah, iya kan? Tapi kalau gue jago lukis, keren banget nih pohonnya kan, gitu kan.
Itu kan kamu lihat, nah itu yang maksud dibutuhkan skill tuh untuk itu kamu bisa mewujud nyatakan apa yang tertanam di sini. Nah sehingga kamu datang latreo, kamu bawa hadiah kepada raja, itu penyembahanmu tidak cacat. Lu mau nyanyi buat pacar lu, cuman ada dua dampak, dia jatuh cinta atau dia mau muntah. Nah ini saya cuma kepingin supaya berani untuk ini. Kering loh, mesti berani merubah. Yang penting jangan ngomong apa-apa, jangan ada komando sekecil apapun. Saya baru kembali dengan Albert, ini gereja gila banget. Mereka tutup nih pakai kain hitam, yang musik, singer semua di sini. Jadi jemaat semua gelap, cuman kain hitam. Kamu nggak lihat singer, kamu nggak lihat yang singer, nggak lihat jemaat. Bisa nggak lo nyembah? Cuma ditaruh salib di tengah. Wow, saya bilang keren banget tuh. Kangking dia udah nggak tahu mau bikin apa nih. Gembala bilang kita mau bikin sekali. Coba dulu. Nah, sebelum saya bawa lebih jauh, saya mau jelasin siapa worship leader pertama. Kita baca Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Oke? Wow. Engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur. Itu worship leader kita. Putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang maha, yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini dia. Ini worship leader, judul worship leader pertama untuk dia, namanya Lucifer. Nah sebab itu worship leader kamu perlu duduk benar-benar, perlu kamu kunyah benar-benar, kamu perlu punya banyak pengertian, kuat dalam perenungan. Kalau enggak, kamu lihat. Ada 5 keinginan setan. Kalau saya bilang setan, apa yang lu bayangin? Makhluk botak pakai tanduk, pegang trisula gitu. Itu Hollywood. Paulus memperkenalkan siapa Lucifer buat jemaat di Korintus, dibilang angel of light. 6.000 tahun lebih berpengalaman dari kamu. Dia ahli teologi. Dia punya akses ketemu Tuhan. Lu yang bilang anaknya katanya menyembah, lu gak ada akses ketemu Tuhan. Wahyu menulis sampai hari ini, pendakwamu mendakwa kamu siang dan malam di depan dia. Bayangin. Lucifer masih punya akses. Ada 5 keinginan setan yang hubungannya dengan ingin dipuja, diagungkan, disembah. Aku hendak naik, aku hendak mendirikan tahtaku, aku hendak duduk di atas bukit, aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, aku hendak menyamai, aku hendak. Bahasa setan aku, bahasa Tuhan, bahasa sorga kita. Jadi kalau ada pemimpin yang aku, ya udah dekat tuh artinya. Yeskel 28 ayat 13 sampai 16. Saya punya terjemahan, tapi kalau saudara lihat aja di sini, saya ada beberapa cuplikan di sini. Oke, saya baca bilang, kamu memiliki segalanya. Engkau di Taman Eden. Tahu Eden? Arti Eden, spot of the presence. Ya, saya bacakan. Ini yang terjemahan yang saya punya. Kamu memilih segala, kamu ada di Eden, taman Allah. Pakaianmu berhiaskan kemegahan, jubahmu bertatakan permata. Ini permatanya, cornelian, peridot, moonstone, beryl, onyx, jasper, sapphire, turquoise, emerald. Semuanya terukir pada emas. Sebuah jubah telah disiapkan bagimu pada hari engkau diciptakan.
Ini selera Tuhan, bos. Nggak ada batu bacan tadi yang gue baca di situ. Semua batu keren-keren semua. Lu lihat, mau main glamor, Hollywood, red carpet, kampungan. Lu baca nih, lihat ini. Ini Tuhan. Tuhan ciptakan satu makhluk kayak begini. Kamu lihat, jubahnya bertatakan semuanya yang tadi itu. Keindahan itu. 14. Kamu dulunya kerub. Kerub itu malaikat penyembah. Kamu dulunya kerub yang diurapi. Ordained and anointed. The mighty angelic guardian. Aku tempatkan kamu di atas gunung Tuhan. Engkau berjalan dalam kemegahan di tengah bebatuan yang bukan lighting. Batu bercahaya. Itu buatan manusia ini. Kamu lihat Tuhan kita seniman agung. Kamu lihat itu. Itu baru buat satu orang tadi. Satu makhluk itu aja satu. Wow. Kamu lihat awan tiap hari tidak pernah sama. Untuk siapa seluruh keindahan ini kalau lihat? 15, sejak engkau diciptakan, engkau benar-benar sempurna. Nah, sampai di sini perlu penting. Tuhan tidak ciptakan setan, no. Nggak kurang kerjaan dia ciptain setan. Dia ciptain malaikat. Engkau benar-benar sempurna. Namun kemudian terdapat kejahatan di dalam engkau. Dalam jual belimu yang begitu rupa, engkau menjadi garang. Sungguh berdosa. Aku membuangmu dari gunung Tuhan. Dengan tidak terhormat, engkau tidak lagi berjalan di antara kilauan permata. Keindahanmu lenyap. Engkau menghancurkan hikmat untuk mendapat ketenaran duniawi. Engkau mencemari tempat penyembahan yang kudus. Itu. Yesaya 14 ayat 11. Kita baca terus. Disinilah tempat kemegahan dan musik indah mimpimu. Babel, kepada dunia orang mati, kata underworld, grave, kata Sheol, diterjemahkan place of no return, tempat tanpa jalan kembali. Tempat dibilang without praise of God, tempat yang tidak ada pujian bagi Tuhan. Dibuangnya ke situ. Bisa nggak kamu berimajinasi, bayangin Tuhan ciptakan ada satu makhluk yang organ tubuhnya instrumen. Gila. Dia adalah penyembah yang harusnya menyembah. Kalau kamu baca sebelum jatuh penyembahan yang dipimpin Lucifer, crowdnya seperti desau air bah. Jadi setiap kursi perlu punya understanding. Jadi tidak di sini tidak ada urusan. Di sini nggak ada urusan. Jadi kita juga gagal semuanya. Ya, kita gagal. Beneran, harusnya itu kamu bereaksi. Daud bilang ini, kata taudah yang Daud ucapkan artinya gini, dia perintahkan. Kenapa kamu susah? Kenapa kamu gundah gulana? Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Artinya Daud lompat dari kenyataan, keluar dari situ. Dia tetap susah, tapi dia keluar dari situ dan dia bilang langit menceritakan kemuliaanmu. Kenapa dia memilih untuk tidak join dengan keadaan ini? Itu pujian, penyembahan. Jadi kamu mesti memutuskan, penyembahan terjadi karena kamu punya hubungan dengan yang kamu sembah. Nah, jadi semua tim worship harus ngerti, jangan suruh orang menyembah. Kamu cacat dalam bentuk sekecil apapun. Kita nggak buat pertunjukan. Jemaat bukan audiens. Sorga menonton penyembahan di bumi. Jadi kalau kamu nggak menyembah, itu masalah kamu, bukan masalah mereka yang di depan. Tapi kita tergoda. Kita rasa belum jadi well kalau kita nggak teriak-teriak. Amin. Buat Tuhan dengar atau buat siapa lo ngomong tadi? Tuhan tuli emang. Kamu lihat, kamu nggak duduk. Makanya saya bilang kedewasaan kita nggak ada, kejujuran kita hilang lebih lagi. Sebenarnya kita nggak jujur.
Kita pakai topeng. Benar gitu. Ini poinnya. Kamu lihat dengan instrumen. Sampai dia melanggar rancangan kosmik. Di mana penyembahan hanya ada untuk Tuhan. Lalu dia dilemparkan. Nah, waktu setan dipisahkan dari Allah, waktu Lucifer terpisah, disitulah gelap, kosong, akibat keterpisahan. Jadi Tuhan tidak ambil talentanya, Tuhan tidak ambil bakatnya, Tuhan bukan pendeta. Yang udah kasih kemalin. Nah gitu kan, manusia kan gitu kalau udah ngasih. Tuhan dibiarin, tapi keterpisahan membuat Lucifer jadi kacau, jadi gelap, jadi galau. Bumi jadi seperti itu. Lihat itu. Dia dilemparkan. Lalu Tuhan bilang begini. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka bilang, kita tata kembali. Kejadian pasal 1 kan? Kita tata kembali. Allah turun. Let there be light. Dipisahkan laut, darat, bima sakti, tata surya, gunung, lembah. Semua Tuhan bikin. Keren banget. Eden yang tadi kita baca. Saya cerita kayak anak kecil aja. Lucifer datang. Dia lihat Tuhan. Terus dia bilang gini. Bagus banget Tuhan. Keren banget. Terus dia bilang gini. Tapi gak ada yang menyembah kamu. Kenapa kamu buang saya? Kamu pernah baca di Alkitab waktu Tuhan buang malaikat Lucifer ini, terus Tuhan bikin malaikat baru gitu? Pernah kamu ketemu itu? Lucifer berdiri depan Tuhan. Bagus. Tapi gak ada yang nyembah kamu. Dia cuma mau bikin Tuhan nyesel. Kenapa lu buang gua? Terus Tuhan gimana? Sorry gue emosi. Gitu? Mungkin logika saya masih cacat ya, cara saya cerita enggak. Tapi cuman ini terbatasnya saya. Waktu setan bilang gitu, enggak ada lagi yang nyembah kamu. Tuhan lihat dia, bilang, tunggu. Pertama kali Tuhan bekerja. Dari penciptaan, Tuhan enggak pernah kerja. Dia cuma ngomong, jadi. Kali ini, waktu setan bilang, enggak ada lagi yang nyembah lo. Langsung bilang, tunggu. Dia ambil tanah. Dia mulai kotorin tangannya. Tuhan kerja. Wih, Tuhan ada rapat sama malaikat. Nggak ada rapat-rapatan, nggak ada. Billion of angel lihat. Dia bikin apa? Apakah itu lebih bagus dari bintang Orion? Tuhan nggak peduli. Dia bikin. Kenapa? Dia sedang buat image-nya dia, gambarnya dia. Dia bikin tanah. Dia hembuskan, dibilang nefes haya. Malaikat nggak dapat itu. Malaikat nggak segambar dengan Allah, kamu tahu. Mereka cuma makhluk kudus. Waktu dia hembus, kamu mau lihat keajaiban. Seketika tanah berubah jadi daging. Seluruh organ tubuhnya terbentuk. Begitu mata Adam terbuka, di mana ditiupkan? Di Eden, spot of the presence, nafas pertama manusia in the presence of God. Begitu mata dia terbuka, dia nggak lihat air terjun Niagara, dia bukan lihat gunung Himalaya, dia lihat wajah penciptanya. Waktu itu jadi, kan Tuhan bilang sungguh amat baik. Tuhan lihat ke Lucifer, Tuhan bilang, dia yang ganti kamu. Jadi worship leader buat saya. Sebab itu kita makhluk penyembah. Selalu ada yang kurang kalau saudara nggak sampai di penyembahan. Makanya saya bilang ini yang direstore sebelum kedatangan yang kedua kali. Waktu Lucifer lihat itu, bagaimana Adam jatuh?
Dia tawarkan ke Adam apa yang dia nggak dapat. Coba lihat. Langsung dia datang ke Adam. Bang. Adam jatuh. Dunia gelap lagi. Adam bawa kekacauan, bawa semuanya. Wow. Kalau kamu lihat itu. Coba lihat dulu. Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga kau mengindahkannya? 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti kata Elohim ditulis di sini. Seperti Allah. Memakotai dengan kemuliaan dan hormat. Kenapa kamu berharga? Karena yang berharga dari Tuhan ditaruh di dalam kamu. Kemuliaan dan hormat. Kamu lihat, ini dia. Jadi kemasan satu penyembahan harus kau bayangin, ratu aja di dunia yang berdosa kita udah bilang wow. Ini yang saya maksud. Kamu nonton konser, kamu bisa tergila-gila bilang wow, grand. Sebenarnya penyembahan bukan grand. Penyembahan buat Tuhan itu majesty. Wow, itu begitu agung, begitu. Nah, karena itu dia, makanya saya meragukan kejujuran kita. Benarkah kita kenal dia? Itu. Adam bawa kegelapan. Kamu lihat, manusia lahir dengan dosa Adam. Dan ini sifat yang diwariskannya, ada di manusia. Ingin dipuja, ingin terkenal, ingin terpandang, ingin dibicarakan orang lain. Itu menjadi natur buat kita. Itu menjadi natur buat kita. Coba lihat itu. Orang yang sombong sebenarnya orang yang menyembah dirinya sendiri. 2000 tahun kemudian, 2000 tahun lalu, Tuhan kirim anaknya Yesus datang kembali, tata kembali. Yesus datang, let there be light. Lewat kelahiran Yesus, terang yang sesungguhnya datang di bumi. Begitu orang percaya dilahirkan kembali, begitu gereja-gereja lahir kembali, bunyi-bunyian Tuhan dalam tubuh kita difungsikan kembali oleh Roh Kudus. Saya mau tahu bahwa waktu Tuhan bikin kita, ada instrumen di dalam kita. Kita punya pita suara, kita punya ritme, kita punya semuanya. Kamu lihat itu. Roh Kudus fungsikan itu lagi. Wow, untuk kita menyembah Dia. Jadi jangan sembah karir, jangan sembah hartamu, pasanganmu, jangan sembah dunia ini. Jadi worship dinyatakan sebagai ungkapan cinta kasihmu. Nah, jadi gini, izinkan lagu yang kamu nyanyikan itu berbicara terus. Nggak usah kamu tambah dari depan. Itu. Makanya kita lelah, ada kadang-kadang kita lelah dalam penyembahan. Kenapa? Karena tidak ada nyawa dalam penyembahannya. Paulus menulis gini, mereka beribadah tanpa kuasa ibadah. Itu. Penyembahan dikaitkan dengan hati Allah menjangkau bangsa-bangsa. Mazmur 22 ayat 28. Kita ngomong tentang tuaian besar kalau kamu mau lihat ini. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dia meminta atas bangsa-bangsa. Ya? Luar biasa. Semua bangsa ingat kepada Tuhan dan kembali kepadanya. Suku-suku bangsa akan sujud menyembah Dia. Gila dah. Jadi gini, inisiatif penyembahan yang membawa bangsa-bangsa kepada Allah itu tidak mungkin keluar dari Daud orang Yahudi yang sangat rasis. Tapi lewat penyembahan Tuhan wahyukan bangsa-bangsa menyembah. Nah, ini yang saya maksud kalau kamu ngomong tuaian, saya mau bilang, lewat pujian penyembahan kamu akan lihat tuaian itu. Karena bayangkan dalam penyembahan dan pujian kamu sedang mengakui sifat-sifat Tuhan. Saya nggak percaya itu biasa aja. Nah, kalau dia nggak ada nyawa, ya dia cuma kata-kata. Alkitab bilang kerajaan Allah bukan perkataan tapi kuasa. Mari kita kembali ke komitmen kita untuk
Satu movement. Apa itu pergerakan? Apa itu prophetic church? Apa itu prophetic people? Bukan hanya ada orang berdiri that says the Lord. Tapi prophetic church adalah waktu Tuhan lagi bergerak. Ada gereja yang siap di situ. Itu prophetic. Artinya gini, rombak semua. Kita tidak ikut agenda organisasi kita. Kita nggak ikut. Wow, pemulihan Pondok Daud adalah pemulihan hubungan antara Bapa dan manusia. Itu yang Daud buat. Saya sudah bedah banyak bukunya Daud. Sampai dibilang begini, kenapa Tuhan tidak bunuh Daud? Itu. Kenapa? Dia melanggar peraturan keimamatan. Yang paling parah, jadi isu perdebatan adalah dia ganti korban penghapus dosa, yaitu korban bakaran, dengan sacrifice of praise. Nah, jadi pertanyaan gini, apakah pujian kita sacrifice? Apakah penyembahan kita sacrifice? Nah, ini bicara kondisi hati semua kita. Ini tentang understanding. Pujian apa? Kita mengerti apa? Pujian. Oh, pujian lagu cepat, Pak. Penyembahan lagu slow. Mana ayatnya? Kalau ada di Beatles 3 ayat 2 mungkin. Nah. Thanksgiving. Pujian tuh isi yang bilang, oh ini pujian. Jadi di mesbah dupa tadi, cara kamu pilih lagu, itu pengenalan musik itu. Terima kasih buat makanan yang datang di mejaku. Itu pujian. Terima kasih buat sepatu yang ku kenakan. Apa? Rumah, uang sekolah. Itu pujian. Bersyukur untuk apa yang dia kasih. Tapi penyembahan akan bilang begini. Sekalipun tidak ada yang datang di mejaku. Kamu udah lain. Kamu jadi Kristen sekalipun. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, tidak menghasilkan, aku tetap menyembahmu. Waktu iblis dengar itu, stres dia. Stres dia. Iblis gak ambil lu punya jam ibadah. Iblis gak ambil kamu punya lagi dan musiknya. Iblis ambil kamu punya gairah dari dalam. Supaya dia terus datang ke Tuhan dan bilang, kamu lihat semua gereja cacat. Kenapa lu buat? Dia terus mau bikin itu. Dia pikir Tuhan akan berubah. Dia akan terus. Makanya pelayanan ini yang paling diganggu terus. Dia akan terus datang ke Tuhan dan selalu bilang, gak pernah ada gereja. Kamu lihat mereka jatuh lagi, mereka bikin salah tuh. Gak pernah. Apakah Tuhan menyesal? No. No. Saudara, ini penting. Dalam penyembahan, sebab itu worship leader, kamu perlu tangkap momentum. Karena waktu kita menyembah, itu terjadi apa? Pertukaran hati. Kita menyerahkan hati kita kepada Bapa. Bapa juga curahkan isi hatinya buat kita. Apa yang dia mau buat. Nah, kita gak dapat itu karena kita sibuk ngatur. Jangan. Musinya udah. Bisa gak kita selalu dalam momentum dan kita. Ini cuma perlu dilatih kok. Ini semua di sini peperangannya. Gitu. Di situ kamu masuk ke satu alam supranatural. Di atas politik di dunia ini, di atas birokrasi pelayanan. Di situ kamu melihat, wah, gelombang magnetik. Itu yang Paulus dan Silas buat. Enggak dibilang dia nyanyi lagu apa kan? Kenapa di Alkitab nggak ada jenis musik apa? Kamu temu apa dia? Nggak ada. Kenapa? Supaya lu nggak sembah musik. Musik penting tapi bukan esensi. Jadi artinya gini, kalau nggak ada itu namanya free, bebas penyembahan. Itu dia. Itu keren banget. Nah, sekarang saya masuk. Ini penyembahan ini. Ini dimensinya. Setelah Yesus datang untuk pulihkan itu, oke? Nah, waktu dia datang, dia lihat Israel menjadi bangsa hukum. Ini gini. Jadi itu yang lalu Yesus mulai kenalkan. Betul, itu papa saya yang ngajar. Tapi mari, saya kenalin papa saya buat kamu ya. Nah, jadi Yesus sedang bilang gini, ini atmosfernya, ini budayanya sorga.
Apa budaya sorga? Joy. Nah, ini yang Yesus lagi kenalkan di masa perjanjian baru. Karena mereka mau bunuh dia. Hanya karena dia melanggar hari Sabat. Dia datang dengan orang kusta. Dia duduk sama pelacur. Jadi mereka bilang, ini Tuhan apa yang begini? Gitu. Nah, saya mau kasih lihat. Di sini. Kisah Rasul 2 ayat 17. Ada tertulis. Pada hari terakhir. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini dia. Udah tercurah. Makanya saya bilang mereka ada dalam dimensi yang tak terbatas. Kita yang hari ini sering yang lu bilang Roh Kudus itu perasaan. Nah, melatihnya gampang. Kalau lu pengen ngomong, jangan ngomong justru. Gua dulu WL. Kalau gua nggak hafal lagunya, gua bahasa roh. Lalu lu kira gua sakti kan? Ini dia. Sudahlah, gimana sih? Nah, mari dengar, bahasa roh nggak membangun jemaat. No. Nah, kita banyak banget cacat kita. Bahasa roh membangun diri sendiri. Paulus bilang, gue berbahasa lebih banyak dari kalian semuanya. Jadi apa dong kamu mesti buat? Di depan Dewi Artemis, Paulus nggak doa syafaat, Paulus nggak tengking-tengking, nah, dia speak words. Jadi sebenarnya bilang prophetic worship, ampun, kalau kamu dengar prophetic worship, kamu cuma nyanyi kayak how great thou art. Kamu bilang, aku memuji kebesaranmu. Ada orang yang dengarnya nggak gitu. Ada orang yang dengarnya bahwa Tuhan, saya mengerti kamu. Saya tahu semua masalahmu. Itu dia bisa nangis di belakang. Kamu cuma 2 menit, lebih dari 100 khotbah yang bagus. Itu prophetic. Dia bisa rubah hidup orang. Nah, Lukas 15 ayat 21. Ayat 21 sampai 23. Ini cerita anak yang hilang, tapi saya dapat hal indah tentang atmosfer, tentang budaya sorga yang Tuhan lagi itu. Ini kan cerita, ini bukan kejadian, ini perumpamaan. Jadi Tuhan itu storyteller. Dia tukang cerita. Hebat Tuhan Yesus. Dia mulai cerita buat orang-orang. Dalam itu waktu orang Yahudi, murid-murid lagi kumpul. Ini papa saya. Dia punya 2 anak. Yang satu kurang ajar. Bapaknya belum mati, dia minta bagiannya. Bapaknya kasih. Oke, ambil. Nah, dia sedang tabrak semua simbol-simbol Yahudi bahwa yang lu ajarin dulu bapak gue bilang begitu, tapi ini yang gue mau kasih tahu nih. Sehingga orang Tuhan ditampilkan dikira sebagai Tuhan yang murka, yang marah. Bentar, kesenggol mobil lu, itu sih tadi lu gak doa pagi. Rugi bisnis, lu perpuluhan sih gak beres. Maksudnya kita cepat banget gitu. Jadi Tuhan tuh, kamu turunin dia sederajat dengan bos mafia, yang kalau lu gak bayar uang keamanan, gue bakar rumah lu. Nah, kan itu kita tampilin. Jadi Tuhan tiap hari pegang rotan, nggak doa pagi, kesenggol. Kamu lihat, begitu Tuhan. Nah, Yesus sedang cerita tentang anak hilang. Anaknya pergi, dia foya-foya, pelacur apa segala macam, sampai akhirnya mau makan ampas babi. Lalu dia pulang, dia mau bilang gini, sudahlah gue jadi pegawai aja deh. Nah, kamu bayangin, si anak mau bangun hubungan kerja. Oke, kamu lihat bilang ini. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku gak layak lagi disebut anak Bapak. Itu benar. Itu benar. Keren. Tapi kamu dengar Bapak di sorga jawab apa? Ayah itu berkata kepada hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Terus? Ambillah anak lembu tambun itu, sembelih dia, marilah kita makan dan bersuka cita. Ini atmosfer. Sebab anakku itu telah mati dan dia menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang,
Yang saya suka nih, dan dekat rumah, kamu dengar? Dan ia dengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Pesta, ini dia. Pertama saya bilang, apapun masalahmu jangan keluar dari rumah Bapa. Anak ini pindah dari rumah Bapa ke rumah asing, jauh dari semua yang ada anugerah di dalamnya. Kamu lihat itu. Apa jubah? Jubah yang terbaik. Waktu dia pulang dengan dalam keadaan seperti itu, Tuhan bilang, itu adalah masa depan yang terbaik dikasih. Itu jubah. Apa cincin? Cinta yang termeterai, Tuhan kasih buat. Apa sepatu? Kamu sudah pakai sepatu untuk arah yang salah. Tuhan kasih kasut kebenaran lagi buat kamu. Itu Bapamu di sorga. Kamu berjalan lagi dalam otoritasnya. Wow. Kamu lihat Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Sorga nggak bersorak-sorai waktu komputer ditemukan. Sorga nggak tepuk tangan waktu pelantikan pejabat. No. Sorga nggak sorak-sorai karena ada HP baru yang keluar. Nggak ada. Sorga nggak sorak-sorai karena manusia pertama kali menjejakkan kehidupan. No. Tapi ada satu orang bertobat. Sorga bersorak-sorai. Artinya gini, kamu masterpiece-nya Tuhan. Kamu mahal. Kalau kamu tahu itu, kamu nyembah, nggak usah disuruh. Kamu lihat gak? Bagaimana alam semua bereaksi waktu kamu berbalik kepada dia. Wow. Di sini Tuhan sedang bilang, sorga bukan tempat kusam. Sorga bukan tempat yang membosankan. Dan orang-orang yang membosankan. Sorga bukan tempat yang kaku, penuh penghakiman. Belum jadi hakim aja udah menghakimi loh. Bayangin. Satu kali saya dapat gambar ini gara-gara lagi baca Lukas 15 ini. Mau lihat gambar ini. Wow. Penyembahan adalah ekspresi kasih. Satu ukuran yang tak tertandingi. Ada 90 kali lebih disebut dalam perjanjian lama kata syaka. Diterjemahkan begini, tengkurap, sujud, berlutut, tiarap. Wih. Nah, saya mau kasih lihat gambar ini, namanya waltz dance. Kamu lihat? Nah, lihat dulu gambar itu saja. Bukan habis ini gue mau suruh lu dansa gini, no. Tapi ini kata dari bahasa Jerman yang dibilang waltzen. Artinya menggelinding, berputar, meluncur. Ini satu tarian rakyat di wilayah pegunungan Austria. Dalam dansa ini kalau kamu lihat, dua orang berpasangan saling bertautan lengan setinggi bahu. Sering pipi mereka bersentuhan kalau kamu lihat gambar berikutnya. Bergerak menjadi satu dalam tempo 3/4 dengan aksen kuat pada ketukan pertama. Satu analogi yang paling akurat menggambarkan budaya sorga adalah gambar dari waltz dance ini. Dalam dansa ini ada 3 hal. Ada cinta dalam waltz. Pasangan tidak hanya menikmati dansa mereka, tapi mereka dalam melewati waktu bersama, saling bergandeng, menatap mata, berbisik ke telinga satu sama lain. Apa definisi penyembahan? Kata yang dipakai proskuneo, diterjemahkan kiss, mencium. Kamu cium seseorang apa alasannya? Jarak apa hubungan? Halo? Hubungan. Lu mau keluar cium satpam di luar semua? Nah, jadi makanya saya bilang, kamu pikir hanya karena lu nyanyi terus lu bilang itu penyembahan? No. Penyembahan tanpa hubungan adalah penyembahan terpaksa. Nah sebab itu jangan bertahun-tahun kita cuma diperintah. Mari rubah, mari berani rubah. Mari lihat, mau lihat atmosfer berubah, mari. Jangan takut, bikin salah aja dulu. Gitu. Bayangin. Yang kedua dalam waltz ada joy.
rasa tersapu di lantai. Sampai kadang-kadang kita menahan nafas untuk beberapa saat. Kenapa? Kamu gak mau kehilangan momentum itu. Dan yang ketiga, ada kesatuan dalam walls. Saya bercerita, mau lihat alam semesta waktu Tuhan pertama buat. Dia ciptakan. Nah, kalau saya pakai bahasa sains, kita malam pulang nggak apa sih ini? Jarak satu bintang ke satu bintang puluhan tahun cahaya, gila. Tuhan, seniman agung. Dia bilang, ini cuma aula dansa dia. Terus dia bilang gini, mari kita teruskan ini, kita buat manusia seperti kita. Di Taman Eden, waktunya tidak lama, Adam melepaskan pelukan itu. Saudara, waktu saya duduk merenungkan itu, saya lihat gambar Tuhan yang lain. Tuhan bukan menghukum Adam di Taman Eden. Tuhan kasih tahu konsekuensi kalau kamu melanggar apa yang saya bilang. Saya sampai lihat Tuhan keren banget. Tuhan bukan hukum, karena dari kecil saya diajarin Tuhan hukum Adam. No, Tuhan kasih tahu ini konsekuensinya kalau kamu melanggar ini. Nah, waktu Adam buat itu, Tuhan kemana? Eden disingkirkan. Tuhan kemana? Tuhan ikut Adam keluar. Tuhan kamu, Tuhan yang ada di arena. Dia bukan nonton-nonton di surga. Dia ikut Adam dalam seluruh pengembaraannya. Dia menangis. Dia bilang, kamu lepaskan tanganmu dari dansa kita. Tunggu, saya akan tebus kamu kembali. Dan gereja harusnya bawa kembali ini. Tuhan tidak peduli kamu masih kaku, kamu masih suka tersan. Tuhan tidak peduli. Tuhan sudah tebus kamu 2000 tahun yang lalu. Bergerak dalam kehidupan. Kalau kamu mau lihat dalam satu jemaat, apakah Tuhan ada di situ? Kamu lihat seberapa besar kasih, seberapa besar sukacita, seberapa besar kesatuan yang ada di sana. Ini dia. Worship buat ini. Wah. Kejadian 1:26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa. Kamu tahu kita berkuasa, Allah Maha Kuasa. Cuman di situ bedanya. Tuhan treat Adam seperti Tuhan. Kau bayangin. Wow. Dari generasi ke generasi. Setelah Yesus terus berlanjut. Gak peduli kamu tadi masih kaku, no. Set dan keturunannya dan keluarganya, Nuh dan keluarganya, Abraham dan keluarganya, sampai kepada Daud dan keluarganya. Sampai ini turun di gereja. Mulai dengan sekelompok murid-murid. Tuhan menari di depan ahli Taurat. Tuhan mau ajak mereka menari, mereka gak mau ikut. Ini yang mereka bilang, Yohanes 5 ayat 17. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Artinya gini, Tuhan bilang gini, saya cuma ikut apa yang papa saya buat kok. Dia ajak saya gerak, dia ajak saya muter. Lalu lihat ayat 18, sebab itu orang Yahudi lebih berusaha untuk membunuhnya. Kamu lihat, gitu. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi sebenarnya Yesus sedang bilang begini, saya cuma ikut pimpinan Bapa saya. Tapi kalian tidak mau ikut, gak mau bergabung dalam sukacita saya. Yesus menari depan ahli Taurat, orang Farisi. Mereka mau berdansa dengan dia. Yesus pergi ke tepi danau. Kisah Rasul mencatat, manusia biasa yang tidak terpelajar. Kamu tahu Petrus karena ada Alkitab. Dulu sampai kenal dia. Yesus datang, mari ikut aku. Kamu akan kujadikan. Di balik kata itu kandungannya begini, kamu akan kubuat berkualitas. Mulai murid-murid ikut dia, menari dengan dia, nelayan-nelayan yang tidak dianggap.
Mereka tertekan, Tuhan nonton di mana-mana, itu budayanya. Begitu tertekan. Wow, Tuhan, mari kepadaku yang letih lesu, semua seperti itu. Sambil ayat terakhir, Yohanes 4 ayat 9. Yesus datang di sumur Samaria untuk pelacur. Yesus bilang, mari ikut aku. Kalau kamu tahu aku siapa, kamu gak akan balik lagi ke sini. Kamu lihat ayat 9 Yohanes 4, perempuan ini bilang gini, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Apa coba isunya? Rasis. Jawab Yesus, jikalau engkau tahu karunia Allah, siapakah dia yang berkata kepadamu beri aku minum? Niscaya engkau telah minta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Lihat ayat 11, kata perempuan itu, Tuhan, engkau enggak punya timba, sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup ini? Kamu lihat, Yesus mau ajak dia masuk dalam atmosfernya, tapi perempuan ini sedang bilang gini, kau enggak punya timba Tuhan. Nah coba tangkap ini baik-baik. Mungkin saya sudah melewati waktu, kasih saya sedikit lagi. Sumur itu kebutuhan kita. Timba adalah fasilitas untuk ambil kebutuhan itu. Kenapa pujianmu kering? Dalam hari-hari kamu sedang bilang buat Tuhan, kau enggak punya timba Tuhan. Kamu lebih percaya kemampuan dirimu, keterbatasanmu, kamu lebih percaya daripada Tuhan. Contohnya kamu bisa bilang gini, paling-paling jadi gembel, paling-paling gua ngojek, gua masih bisa nyanyi, gua masih apalah yang paling buruk, mau jadi pelacur lah, mau jadi apa terserah. Tapi untuk kamu berharap kepada Tuhan yang gak kelihatan, kita gak bilang seperti dia, tapi sebenarnya kata-katanya sama. Kamu gak punya timba Tuhan. Kamu gak kenal direktur bank ini. Kamu gak tahu cara bisnis di Bandung. Terus dia bilang ini, sumur ini amat dalam. Kamu sedang bilang sama Tuhan, kamu tahu gak dalamnya luka saya? Dalamnya semua sakit pahit saya. Tuhan tahu gak? Kita sedang bilang begitu. Tapi kita juga menyembah, penyembahan kita cacat. Padahal Yesus gak butuh timba itu. Karena Yesus tidak ambil air dari situ. Yesus curahkan air dari atas. Yesus gak butuh timba itu. Waktu perempuan ini tercengang, dia bilang beri aku supaya aku gak kembali. Saya kasih tahu, penginjil pertama wanita di perjanjian baru, pelacur Samaria. Albert, saya minta Albert nyanyi. Kamu dengar aja lagu ini. Resapi kalimat demi kalimat. Coba kamu bayangkan Tuhan sedang datang. Kamu tahu kalau orang mau dance waltz, yang laki-laki datang di perempuan dan begini. Dia mohon. Sopan banget. Baru perempuan berdiri, baru diambil tangannya. Kamu tahu Tuhan mati bukan untuk kamu, dia mati sebagai kamu. And Jesus made himself nothing. Dia mengambil, baru diambil. Coba dengar. Bayangkan Tuhan lagi bicara dengan kamu. Dia bilang gereja, mari dansa dengan aku. Tuhan Yesus, biar kata-kata ini terus hidup di dalam kami. Kiranya Tuhan menemukan di kota ini Heart of David. Tuhan temukan hati yang menyembah-Mu. Tuhan, bawa kami Tuhan. Bawa kami. Kami jadi alat peragamu. Terima kasih. Begitu banyak hal yang indah. Kuasa yang luar biasa. Yang harusnya dia jadi biasa buat kami. Mari Bapak. Ini menjadi titik awal. Kota Bandung. Gereja-gereja. Dimulai. Generasi yang tampil. Dengan suara generasinya. Prophetic people. Prophetic church. Yang akan berdiri. Menjadi penyambung lidah Allah. Untuk generasi ini. Terima kasih Bapak.
Dalam nama Yesus yang berjanji, pintalah dalam namaku, maka aku akan memberinya. Dalam nama Yesus. Amin. Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Sama-sama kita mau serukan saudara, katakan bersama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi, nyatakanlah lagi. Lakukanlah lagi, lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Kita mau katakan sekali lagi dengan iman. Say, hidupku penuh mujizat. Sekarang terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya dan selamanya. Amin.